Shalom. Selamat pagi, apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesehatan. Mari pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Fokuslah kepada Tuhan, menjaga ketertiban sehingga kita merasakan suatu kehadiran Tuhan di tempat ini. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang sama-sama untuk bangkit berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kau Allah yang baik bagi kami Yesus. Kau rela mengorbankan nyawamu demi menebus setiap daripada dosa kami Tuhan.
nyawamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Berdirilah segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami aminkan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami senantiasa memuliakan, mengagungkan akan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Biar Tuhan Kau menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Bahkan memberkati hamba-Mu yang akan melakukan kebenaran firman. Berkati kami semua para pelayan. Berkati kami semua jemaat-Mu yang di atas maupun yang duduk di bawah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Dialah segalanya. bilur-bilur Tuhanlah yang memberikan kita kesembuhan di tempat ini.
rajin lagi sehingga kita dapat menghidupkan setiap pujian dan penyembahan kita. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya undang sama-sama untuk dapat bangkit pergi. Terima kasih Tuhan. Bila kami menghitung setiap berkat, setiap pemurahan yang Kau berikan dalam hidup kami tidak bisa membalasnya ya Bapa. Tapi senantiasa kami hanya bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
apabila kami mendengar berita firman-Mu dan Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pertetapkan keyakinan kami untuk taat dan tunduk sepenuhnya kepada setiap perintah dan firman Tuhan. Karenanya urapi dan pakailah setiap kami, jamah sentuh lawat kami Tuhan, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan ada bagian Tuhan yang akan dinyatakan, direalisasikan dalam hidup kami sekalian. Segala tipu daya, segala muslihat dan pekerjaan iblis ditolak, dipatahkan dalam nama Yesus. Setiap kebenaran Tuhan, kiranya Tuhan yang ditinggikan di dalamnya. Dan saat kami memperbincangkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang dipermuliakan juga di dalamnya. Di dalam dan demi nama Yesus yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam. Baik. Terima kasih Benri ya. Tidak kelihatan tapi suaranya paling kecil. Puji Tuhan. Habis dicas ya. Habis dicas Benri. Baik. Terima kasih Benri dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari dibaca dalam Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-41. Markus 15 ayat 33 sampai ayat 31 kita akan memperbincangkan tentang kematian Yesus. Kita baca bergantian, demikian saya membaca ayat 33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang arti Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan mengatakan, "Menunjukkan ke dalam aku lalu dengan dan memberi Yesus minum berkata-kata, baiklah, dan kemudian apakah Elia datang untuk menyembuhkan dia? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tarik-menarik Injil berbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, ia berkata, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Pada waktu peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca ayat 33 sampai ayat 41, sesungguhnya peristiwa kematian Tuhan Yesus tidak hanya terjadi pada satu kisah, pada satu peristiwa, tetapi pada momen yang sama juga di situ ada kesetiaan, di situ ada ketundukan, ada ketaatan yang ditunjukkan oleh para perempuan, para wanita-wanita yang melayani Yesus dari prosesi perjalanan salib sampai kepada kematiannya di kayu salib. Dan tidak hanya sekedar bicara tentang penderitaan dan ketaatan, tetapi peristiwa kematian Tuhan Yesus juga
ada peristiwa yang begitu menggentarkan seluruh umat manusia. Bagaimana seorang yang tanpa dosa harus mati oleh karena dosa. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mencermati perdebatan-perdebatan di media sosial hari-hari ini, sesungguhnya kalau kita tidak mengerti dengan baik tentang apa itu makna dari sebuah penderitaan, maka kita akan mudah tergoncang. Bagaimana mungkin Yesus sebagai Tuhan itu mati? Apakah mungkin konsep ketuhanan itu sehingga Tuhan itu harus mati? Dan masih banyak perdebatan-perdebatan yang lain. Namun dalam pembacaan kita, peristiwa Jumat Agung itu memang seringkali dipahami sebagai sebuah kisah penderitaan dari Tuhan Yesus Kristus. Namun saya ingin mempertegas pagi hari ini kepada kita yang hadir sebagai umat-umat Tuhan, bahwa peristiwa salib itu tidak hanya sekedar bicara tentang penderitaan. Konsepsi ini memungkinkan kita memikirkan banyak hal. Semisal saja, bukankah sampai hari ini umat manusia juga mengalami penderitaan? Perang antara Israel Amerika dengan Iran hari ini sudah berapa banyak yang makan korban? Penderitaan bagi manusia. Tidak hanya mereka yang secara aktif berperang mengalami penderitaan. Hari ini kita pun juga sama kan? Cabai naik, bawang naik, plastik naik, BBM naik. Apa yang gak naik sekarang? Gajian yang gak naik katanya. Ini dimungkinkan menimbulkan penderitaan. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak bisa bicara dengan rekan, tapi disimpan dalam hati. Suami memberikan uang gaji 2 juta. Selama ini cukup. Cukup maksud saya dicukup-cukupkan. Apalagi dengan kenaikan semua harga ini, gajinya tetap segitu. Yang dikasih juga tetap segitu. Ada keputusan dari keluarga, harus makan daging, harus minum susu, harus makan yang sehat-sehat, dan seterusnya. Gak cukup. Ini kan bagian dari sebuah penderitaan. Karenanya menurut saya, kalau peristiwa tentang kematian Yesus hanya sekedar penderitaan, maka gambaran lengkap tentang Yesus yang mati di kayu salib itu hanya sekedar berlalu begitu saja. Toh kita juga sebagai manusia menderita. Namun demikian, implementasi dari kematian Yesus Kristus tidak sekedar bicara tentang penderitaan. Karena manusia juga mengalami ketidakadilan. Manusia yang lain juga mengalami kekerasan. Manusia yang lain mengalami kematian tragis. Banyak orang menderita tanpa ada sebuah alasan yang jelas. Kalaupun didapati kebenarannya, kemudian keadilannya tidak dipulihkan bagi seseorang. Ini kan bicara tentang penderitaan manusia. Saya mau katakan, seberat apapun penderitaan manusia itu tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang lain.
Jadi penderitaan manusia itu berhenti kepada dirinya sendiri. Inilah yang saya katakan bahwa penderitaan Yesus itu tidak hanya sekadar penderitaan. Karena penderitaan Yesus adalah bukan untuk dirinya sendiri. Konsep penderitaan bagi manusia, kalau Bapak Ibu Saudara bisa googling, penderitaan itu adalah disebabkan oleh karena sesuatu, dan oleh karena sesuatu itu seseorang harus mengalami sesuatu. Ini kan posisinya. Orang mencuri dihukum. Orang berkata itu menderita karena ia melakukan sesuatu. Tapi penderitaannya adalah berhenti kepada dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang saya maksud adalah mereka yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Tetapi kalau kita membaca ayat-ayat ini, apalagi kita konfirmasi tentang apa yang dikatakan oleh Yesaya, tolong Yolan, dalam kitab Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima ini memberikan gambaran yang begitu lengkap kepada kita tentang Yesus yang menderita itu tidak hanya sekedar penderitaan yang diperbincangkan dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Inilah gambaran yang saya katakan kematian Yesus itu lebih dari sekadar penderitaan. Karena penderitaan konsepsi manusia adalah untuk menyelesaikan diri sendiri. Tetapi kematian Yesus, penderitaan Yesus adalah untuk dan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Satu catatan penting dari Yesaya pasal 53 ayat yang kelima ini. Yesus atau peristiwa kematiannya menandakan bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus itu bersifat penggantian. Kristus tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ini kan berarti kita yang bersalah, kita yang melakukan pelanggaran, Yesuslah yang menggantikan. Masih ingatkah kita sebagai orang tua pada waktu anak-anak kita sakit? Kita kan berkata, kalau bisa yang sakit saya saja. Kalau bisa sakit kamu itu saya yang tanggung. Pun saya sampai hari ini sebagai anak melihat orang tua yang sakit, dalam hati saya berkata, Tuhan kalau bisa orang tua saya jangan sakit, biar saya yang sakit. Tapi persoalannya ini hanya sekedar imajinasi berpikir kita. Pertanyaannya, apakah rasa sakit anak itu bisa ditularkan, bisa dipindahkan kepada kita? Tidak. Itu hanya sekedar perasaan empati saja kepada orang yang sedang menderita, kepada anak yang sedang sakit. Tetapi kematian Yesus Kristus, penderitaannya itu bersifat penggantian. Kata
kejahatan di dalam ayat yang kelima pada kitab Efesus pasal 53 itu menunjukkan satu pengertian bahwa dosa itu tidak sekadar kelemahan. Karena kita tidak memiliki daya, bukan karena kita tidak memiliki kemampuan. Kejahatan atau dosa yang dimaksud ayat itu adalah tindakan secara sadar, tindakan secara sukarela melawan perintah atau melawan Allah sendiri. Jadi kejahatan itu tidak hanya sekedar kelemahan karena saya tidak mampu, tapi sesungguhnya kejahatan itu adalah tindakan sadar kita bahwa kita sedang melawan Allah. Perlawanan terhadap Allah inilah menempatkan manusia sebagai orang yang berdosa. Di hadapan Allah manusia itu bersalah, berada di bawah konsekuensi hukuman dari Allah. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, mereka yang berdosa, mereka yang bersalah, seharusnya mereka yang bertanggung jawab. Tapi ada persoalan yang besar menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua ini. Konsep tentang pertanggungan jawab terhadap perbuatan kesalahan ini semua kita timpakan kepada Tuhan. Saya berbuat salah tidak apa-apa, itu manusiawi. Saya melanggar ketetapan Tuhan, itu manusiawi. Toh nanti Tuhan yang akan mati bagi saya. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang mengampuni. Tuhan memang membebaskan kita dari dosa, tetapi tetap ada konsekuensinya. Karena dosa kita telah diambil alih oleh Kristus, sehingga Kristus yang selayaknya hidup sekarang dia mati. Sekarang kita yang seharusnya mati beroleh hidup. Itulah konsekuensi logis yang harus kita pikirkan. Maka dulu banyak hamba-hamba Tuhan berkata begini, jangan salibkan Yesus untuk kedua kalinya. Cukuplah sekali. Karenanya Paulus mengkonfirmasi ayat atau bagian ini dengan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Dia. Selama Tuhan memungkinkan kita memiliki kesempatan, mari kita belajar untuk menghargai prinsip penggantian ini, di mana Ia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Pengertian saya yang kedua dari Markus 15 ayat 33 sampai ayat 41 dan konfirmasi dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang kelima. Salib itu menyingkapkan sebuah kebenaran bahwa Allah itu tidak mengabaikan dosa. Jemaat Tuhan yang aktif mengikuti ibadah raya, kita mulai belajar mulai pasal 20 sampai pasal 25 dari Injil Matius. Kerap kali saya katakan pada akhirnya kita harus memberi pertanggungjawaban terhadap kepercayaan yang Tuhan beri bagi kita. Entah kesempatan, entah nafas hidup, entah banyak hal yang telah Ia beri kepada kita. Kita harus mempertanggungjawabkan kemudian.
Konsekuensi logis dari apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, dosa harus tetap dihukum. Dosa itu harus tetap dihukum, sebab kalau tidak, Roma pasal yang kelima, pasal 2 sampai pasal yang kelima, ini bertentangan dengan ketetapan Tuhan bahwa upah dosa adalah maut. Karenanya dosa itu harus tetap dihukum. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sisi yang lain, Allah justru tidak membiarkan manusia itu binasa karena ia berdosa itu. Hukuman tetap dijalankan. Ini menunjukkan keadilan Allah yang tidak bisa dibatalkan. Namun penghukuman ketika kita percaya kepada Kristus tidak dikenakan kepada kita. Yesuslah yang mengambil alih posisi itu secara penuh. Inilah satu kenyataan bahwa Allah itu menyingkapkan satu kebenaran, bahwa Allah tidak mengabaikan dosa. Dan ini Bapak Ibu Saudara bukan simbol, ini bukan imajinasi, tetapi ini satu kenyataan dari Markus pasal 15 yang kita baca. Yesus yang telah mati itu, di mana ia telah menyerahkan nyawanya. Bukan sebuah simbol kematian dari Yesus itu, tetapi sebuah kenyataan yang dimungkinkan muncul. Tidak hanya dalam catatan sejarah, tidak hanya bapak-bapak gereja, dunia mengetahui yang dikunci, yang dicatat, dirapikan di dalam firman Allah, bahwa Yesus memang telah mati. Dan apa yang seharusnya ditanggung oleh manusia, sekarang digantikan oleh Yesus. Jadi saya ingin mempertajam begini, bahwa Allah tidak pernah mengabaikan dosa. Allah tidak pernah mengabaikan dosa. Tetapi bagi Kristus, di mana orang-orang percaya kepadanya, mereka beroleh dampak akibat dari penggantian itu. Karenanya, ini menjawab satu pertanyaan besar yang mendasar. Bagaimana dengan orang-orang yang di luar dari Yesus? Saya ingin mempertegas, mungkin kejam pernyataan saya ini. Bagi mereka yang tidak hidup di dalam Kristus, ia pasti mengalami kematian kekal. Bagaimana mereka yang telah berbuat baik, seperti malin kundang, mereka yang merampok milik orang-orang Belanda lalu dibagikan kepada orang-orang miskin. Orang rasional akan berkata, malin kundang masuk dalam surga. Meskipun ia merampok, tapi rampokannya dibagikan ke orang lain. Tapi dalam pandangan iman Kristen, tidak pernah ada yang demikian. Bulan lalu ketika saya olahraga, ada bapak-bapak di atas danau. Setelah dia makan sarapan pagi, dia pergi sampai jembatan. Saya masih ada di atas danau. Saya menemukan sebuah dompet hitam. Saya bilang, Bapak tolong berhenti sebentar. Kenapa Pak? Ini sepertinya dompet Bapak. Saya belum buka, maaf ya. Saya serahkan ke Bapak. Saya pulang ke rumah, saya cerita kepada ibu gembala dan anak-anak saya. Florian marahin saya, Papi, lain kali gak boleh begitu. Lain kali tanya, benarkah itu dompet orang itu? Tanyakan dulu,
Di dalamnya itu ada bukti apa sebagai bahan kepemilikan dia? Saya bilang saya gak berpikir jauh seperti itu. Karena yang ada di situ adalah hanya Bapak itu. Dan dia orang yang tulus. Kenapa dia tulus? Dia katakan kepada saya, Bapak terima kasih, sehat selalu ya Pak. Kiranya Allah yang memberikan kekuatan kesehatan kepada Bapak. Saya bilang, amin. Saya bilang amin. Walau di rumah saya dimarahi sama anak saya, gak apa-apa. Keteledoran dan kesalahan. Benar sebenarnya apa yang dikatakan oleh anak saya. Seharusnya dikonfirmasi dulu kebenarannya. Jangan main kasih dulu. Siapa tahu itu bukan milik dia. Itu milik orang lain. Saya bilang ya sudah, saya salah. Salahnya kenapa saya menemukan dan saya kembalikan. Itulah persoalannya. Tapi kalau saya tidak menemukan, mungkin orang lain, mohon maaf, mungkin tidak dikembalikan. Mungkin diambil dulu di dalamnya. Ada yang setuju dengan pendapat itu? Ada. Ambil dulu uangnya, barang berharganya. Kalau di situ ada intan permata, berlian, ambil dulu. Kasih kulitnya saja ke mereka. Saya gak setuju Bapak Ibu. Saya gak setuju. Berkali-kali saya menemukan dompet, saya kembalikan. Waktu di Tomang Baru, saya menemukan dompet. Saya kejar itu sama istri sama Floren. Saya cari alamatnya di Kota Bumi di Pondok Indah. Saya cari, Pak, ini dompet Bapak, alamatnya di sini. Terima kasih juga enggak. Padahal di dalamnya ada uang. Di dalamnya ada STNK, beberapa STNK. Terima kasih pun enggak. Apakah kemudian kami menggerutu dan marah? Tidak. Saya ingin mempertegas begini Bapak Ibu Saudara, bahwa selalu saja ada konsekuensi. Allah tidak mengabaikan dosa. Dosa itu tidak dihapus, tetapi diselesaikan. Perbedaan dihapus dan diselesaikan itu beda-beda tipis. Dihapus itu seolah-olah begini. Kalau kita bersalah, ada prinsip dasar, ya sudah, kamu dianggap tidak bersalah, selesai. Tapi diselesaikan itu begini. Orang yang bersalah sesuai dengan kadar kesalahannya dimasukkan ke dalam penjara sebagai sebuah bentuk pembelajaran baginya, dan setelah selesai maka dia keluar. Itu yang saya maksud dengan diselesaikan. Maka penderitaan Yesus, dosa itu harus di mana Allah tidak mengabaikan, diselesaikan. Siapa yang menggantikannya? Yesus yang harus mati di atas kayu salib. Yesaya pasal 53 ayat yang kelima, dan dikonfirmasi oleh peristiwa kematian Tuhan Yesus. Maka sesungguhnya salib itu adalah tindakan pembebasan Allah. Manusia bukan hanya bersalah di hadapan Tuhan, tetapi manusia itu juga terikat oleh kuasa dosa. Dengan menanggung hukuman itu, Kristus itu telah memutuskan kuasa atas dosa dalam diri manusia. Yang seharusnya Bapak Ibu Saudara, dosa itu mengikat, tetapi sekarang ditanggung oleh Tuhan Yesus, sehingga kuasa dosa itu tidak lagi memiliki kekuatannya. Kekuatannya dilemahkan, dibuat tidak menjadi berdaya. Salib adalah tindakan dari Allah untuk membebaskan kita.
Karenanya menurut saya penderitaan Yesus tidak hanya sekedar bicara tentang penderitaan, tetapi bicara tentang Allah yang bertindak untuk membebaskan kita orang-orang yang percaya. Tidak hanya berhenti kepada pembebasan saja, tetapi Tuhan juga membuka jalan pemulihan. Yesaya 5 ayat yang terakhir, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini kan yang saya sebut dengan jalan pemulihan. Dulu ketika kita sebelum mengenal Kristus, kita terikat oleh dosa dan sakit. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, bukan hanya dibebaskan, tetapi sekarang kita masuk di dalam pemulihan, di mana relasi antara manusia dengan Allah yang telah dirusak oleh dosa itu sekarang dipulihkan. Karenanya di dalam Markus pasal 15 itu, ketika Yesus mati, tabir bait Allah itu retak terbelah menjadi dua. Apa itu kaitannya? Dalam perjanjian lama ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang kudus dan maha kudus itu ada penyekatnya. Tidak ada yang bisa masuk dari ruang kudus ke maha kudus kecuali imam saja. Itu pembatas. Karenanya kematian Yesus sekarang telah membebaskan dan memulihkan hubungan kita dengan Allah yang dulu dibatasi oleh dosa, yang dulu dibatasi oleh kejahatan, yang dulu dibatasi oleh pemberontakan, yang dulu dibatasi oleh kejahatan kita. Sekarang semua telah dibebaskan dan kita beroleh jalan masuk, dipulihkan dengan Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, sebagai bentuk konsekuensi logis bagi kita yang telah diberkati, dibebaskan dan dipulihkan, mari kita sungguh-sungguh beribadah. Kalau pada waktu bernyanyi, mari kita bernyanyi dengan benar. Pada waktu mendengar firman Tuhan, mari kita mendengar dengan firman Tuhan dengan baik. Pada waktu kita bernyanyi, pada waktu kita memberi, pada waktu kita beraktivitas di dalam ibadah, mari dengan kesungguhan hati. Itu salah satu tolok ukur bahwa kita tinggal di dalam kebebasan dan memiliki jalan pemulihan dari Tuhan. Hari ini kita memperingati kematian Yesus Kristus yang tidak hanya sekadar penderitaan, tetapi penderitaan yang membawa pemulihan bagi seluruh hidup kita. Dan pastikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya untuk tidak lagi terikat oleh dosa. Jangan merelakan diri kita untuk diikat, tapi ingat Yesus telah mati membebaskan dan memulihkan kita. Hal inilah yang harus menjadi perenungan kita setiap saat. Olehnya kita semakin bertumbuh dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari tim musik maju ke depan. Kita akan bernyanyi satu pujian kepada Tuhan sebagai bentuk konfirmasi kita terhadap kebenaran yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku
kepada satu pengenalan yang lebih dalam tentang peristiwa penderitaan Yesus dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahwa penderitaan Yesus tidak hanya sekedar sebuah penderitaan, tetapi penderitaan yang dinyatakan bagi kami yang berdosa, bagi kami yang bersalah. Oleh kematian-Mu kami dibebaskan. Oleh kematian-Mu kami telah dipulihkan. Dan sekarang kami menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Dan kami ingin mendedikasikan diri kami. Kami tidak akan kembali menaruh luka, menaruh goresan-goresan dosa di dalam tubuh kami. Tetapi kami mengizinkan penderitaan-penderitaan Yesus, luka-luka Yesus itu menempel menjadi satu di dalam hidup kami. Karenanya bawa kami kepada satu pemahaman yang lebih komprehensif tentang penderitaan Yesus dan kematiannya, supaya kami semakin menghargai, kami semakin memaknai, kami semakin menghormati peristiwa kematian Tuhan Yesus. Dan kematian-Mu bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang dahsyat. Dan kami menaruh pengharapan yang besar. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah menjadi sembuh hari ini. Karenanya bawa kami Tuhan untuk semakin memiliki relasi yang baik. Mendekatlah kepada kami, dan Tuhan beri kekuatan kepada kami untuk kami dapat selalu mendekat kepada Tuhan. Diberkatilah setiap kami, dan diarahkanlah perhatian dan pandangan hidup kami kepada penderitaan Kristus yang adalah untuk dan menanggung segala kesalahan dan dosa kami. Kami terima dengan iman dan percaya di dalam dan demi nama Yesus. Dan setiap kita yang diberkati bersama katakan Terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang sepanjang firman-Nya. Sebelum kita menjalankan persembahan, diharapkan nanti setelah selesai ibadah komisi wanita, harap tinggal sebentar untuk kita latihan yang kita sumbangkan di hari Minggu. Yang bertugas saya undang ke depan. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Agar kami senantiasa tetap memandang salib-Mu, memandang setiap pengorbanan-Mu. Berkati setiap persembahan kami saat pagi hari ini. Berkati tangan-tangan yang memberi, terlebih-lebih yang tidak bisa memberi. Jadikan setiap persembahan-Mu di tempat ini menjadi sumber berkat bagi pelayanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus
Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya telah mengubah sejarah ya. Rupanya Malin Kundang itu tidak merampok. Yang merampok itu si Pitung. Ya. Jadi antara Pitung dan Malin Kundang itu saya agak-agak beda, agak bingung. Sampai hari ini saya tidak bisa membedakan mana amlodipin dan simvastatin. Selama 7 tahun selalu mau minum itu saya tanya istri, amlodipin itu buat apa sih? Sampai hari ini 2 saja nggak bisa membedakan. Ya. Jadi mohon maaf, ini gembalamu sudah agak mulai laulet ya, agak mulai. Like tuh. Nah, Like. ya, nggak apa-apa. Jadi kiranya Tuhan menolong kita sekalian ya. Besok ibadah Paskah hari Minggu tanggal 5 April disertai dengan perjamuan kudus, pembagian telur Paskah dan perjamuan kasih. Karena besok juga kita akan merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-18. Ulang tahun gereja yang ke-18. Jadi usia 18 tahun. Yang 18 tahun angkat tangan. Pak Juntak 18 tahun. Angkat tangan. Nah, seperti Pak Juntak ini 18 tahun. Masih unyu-unyu. Seperti Dela 18 ya. 20 ya, seperti saya lah begitu ya, masih unyu-unyu gitu. 18 tahun, penuh tangisan, penuh air mata, tetapi ada sukacita yang besar ya. Mari kita datang besok hari Minggu, kita sama-sama rayakan dengan apa yang ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Besok ada puasa, doa puasa hari Sabtu jam 11. Kemudian sorenya ada ibadah pasutri. Saya mengundang pasangan suami istri untuk hadir dalam ibadah ini. Kita sama-sama menerima berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah di dalam doa. Segala puji hormat syukur bersyukur Tuhan memungkinkan kami beribadah dengan baik pagi hari ini. Teguhkan dan kuatkan kami dalam menjalani hari-hari kami, dalam pergumulan, dalam masalah. Tuhan limpahkan kekuatan dan sukacita. Diberkatilah rumah tangga, diberkati usaha dan pekerjaan kami. Tuhan menaruh hikmat dan kekuatan bagi kami untuk kami mencari dan memperoleh oleh karena Tuhan. Dan Tuhan yang terus mendukung kami untuk kami berketetapan hati hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah setiap rumah tangga dan keluarga, baik kami sebagai orang tua, sebagai anak. Tuhan yang melimpahi dan memenuhi kami sekalian dengan kemurahan dan kebaikan. Berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu dalam pasca pemulihan dari sakit mereka. Tuhan jamah Bapak Simanjuntak,
Tuhan jamah Bapak Merlan Sigalingking, Tuhan jamah Opung Bonar, Tuhan jamah Ibu Maria, Tuhan jamah Bapak Diki, mereka yang sedang mengandung, Ibu Farina, Tuhan memberkati kandungan dan berkati anak di dalam kandungan. Diberkatilah kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Bangsa dan negara kami, gereja-gereja Tuhan yang ada di dalamnya pun Tuhan yang memberkati. Berkati gerejamu di tempat ini. Rencana kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang mengadakan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, arahkanlah pandangan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, memimpin dan memberkati hidup kita, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati bersama katakan, Amin. Bapa, terima kasih.